Jadi perangnya harus siang hari, malam hari istirahat. Ya, jadi kalau pas gitu, break, wah, berarti istirahat gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan zahiran wa batinan kepada kita semuanya, dan selalu menganugerahkan rizki yang halal, barokah, manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Dan semoga channel ini benar-benar bisa memberikan kemanfaatan, keberkahan bagi sedulur sedoyo. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share supaya lebih bermanfaat bagi banyak orang. Allahumma amin. Sedulur sedoyo rahimakumullah, mari kita lanjutkan pengajian kita. Masih kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-8. Mari kita dereke untuk mengkaji bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan nanti sambil dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsaminu, utawi hadis kang kaping 8. An Ibnu Umar, saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, seduhune Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, umirtu den perintah sapa ingsun, an uqatila ing yen to merangi sapa ingsun annasa ing manungsa, hatta yasyhadu hingga padha nyekseni sapa nas alla ilaha ing setuhune ora ana pangeran iku maujud illallahu angin Gusti Allah, wa anna Muhammadan lan setuhune Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah, dadi utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqimu lan padha nglakoni sapa nas as-sholata ing salat, wa yu'tu lan padha maringake sapa nas az-zakata ing zakat. Fa idza fa'alu mongko tetkalane padha nglakoni sapa nas dalika ing mengkono perkara kang sinebut syahadaten, salat, zakat, asomu mongko temen-temen padha ngreksa mini saking ingsun, dima ahum mongko temen-temen ngreksa sapa nas mini saking ingsun, dima ahum ing pira-pira getihe nas, wa amwalahum lan pira-pira bondone nas, illa bihaqqil islami kejaba kelawan hak Islam. Wa hisabuhum utawi hisabe nas iku Allahi wonten ngarsane Gusti Allah taala. Rawahu Bukhari Muslim. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada hadis yang ke-8 ini masih menekankan tentang kolaborasi antara keimanan dan keislaman, di mana di situ disebutkan adanya tentang syahadat, kemudian beberapa rukun Islam juga, yaitu termasuk syahadat itu sendiri, termasuk juga ada sholat, ada zakat. Nah, sedulur sedaya rahimakumullah, yang menarik di dalam hadis ini adalah kata-kata pertama awalnya, yaitu umirtu an uqatilanna. Karena ini yang dawuh adalah Rasulullah, maka yang dawuhi Rasulullah adalah otomatis Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ disampaikan bahwa saya diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia. Di dalam hadis ini kalau kita hanya memakai hadis ini saja, sepertinya Islam kok keren ya. Islam kok galak ya. Kalau kita melihat dari hadis ini saja, maka yang akan muncul di dalam diri kita makna perang itu sangat mengerikan. Karena di sini jelas umirtu an uqatilan nas ya. Di situ
dikatakan bahwa saya diperintah untuk memerangi manusia, itu kan ngeri gitu ya. Oleh karena itu hadis ini memang khususnya di dalam masalah qatil, memerangi, itu tidak bisa hadis ini berdiri sendiri, tetapi harus ada penyerta hadis-hadis lain yang menyertai untuk menjelaskan hadis ini. Salah satunya adalah ada satu hadis untuk kita memahami makna qatil di sini, makna perang di sini yang seperti apa. Ada satu hadis juga disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, "Man qatala mu'ahadan lam yarahu raihatal jannah." Siapa saja orang yang memerangi seorang kafir mu'ahad, ya, orang kafir mu'ahad, maka sekalipun dia tidak akan pernah melihat atau merasakan baunya surga. Artinya apa? Dari hadis ini berarti ada pemaknaan. Perang di sini itu perang yang bagaimana? Gitu ya. Karena yang namanya mu'ahad adalah salah satu golongan orang kafir. Tetapi apa? Kafir mu'ahad ini dijaga betul oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu perlu diperinci. Ya, perlu kita pahami bahwa manusia di sini, orang kafir di sini, yang diperangi oleh Rasulullah itu yang bagaimana? Apakah semuanya? Tidak. Dari hadis penyerta tadi, yang kedua saya sampaikan tadi, itu jelas bahwa ada kualifikasi kekafiran, ya, kualifikasi mana yang boleh diperangi, mana yang harus dijaga keamanannya. Nah, kafir itu sendiri itu ada dua. Ya, yang pertama adalah kafir harbi. Kafir harbi adalah orang kafir yang menyerang muslim, yang mengusir muslim dari tanah kelahirannya, yang memerangi muslim, selalu mengancam muslim, itu namanya kafir harbi. Nah, itu otomatis karena dia menyerang kita, maka Rasulullah pun juga menyerang kembali, gitu ya. Jadi memberikan perlawanan. Nah, kemudian yang kedua adalah ghairu harbi atau non harbi. Kafir non harbi. Nah, kafir non harbi itu sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu kafir dhimmi, ya, yang sering kita mungkin agak familiar dengan kata-kata kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah seorang kafir yang dia hidup di negara Islam, kemudian dia istilahnya tinggal di negeri Islam, kemudian membayar pajak di situ untuk negara Islam tersebut, maka dia disebut kafir dhimmi. Apakah dia boleh diperangi? Tidak boleh. Nah, dia tetap harus dijaga hak-hak kehidupannya dan lain sebagainya. Kemudian ghairu harbi yang kedua adalah kafir musta'man, yaitu orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan baik dari negara ataupun dari perseorangan muslim. Termasuk mungkin kalau di Indonesia ya bisa dikatakan mustakman, ya, mustakman karena satu, kita memang bukan negara Islam. Yang kedua ya memang kita harus saling menjaga keamanan di antara kita sesama warga bangsa Indonesia ini. Nah, yang mustakman ini juga tidak boleh diperangi, tetapi apa? Harus dijaga keamanan. Karena apa? Dijamin semuanya tentang keamanan kehidupannya. Kalau dalam hal ini kita di Indonesia ya yang menjamin keamanannya adalah negara Indonesia. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu yang tadi disebut di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, yaitu kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah orang kafir yang melakukan perjanjian, ya, melakukan perjanjian dengan orang Muslim, perjanjian damai, ya, perjanjian damai, bersepakat untuk berdamai dan sebagainya. Itu kafir mu'ahad. Seperti halnya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu pasca adanya perjanjian Hudaybiyah. Maka saat itu orang-orang kafir Quraisy itu dikatakan selama perjanjian itu masih berlaku, maka orang kafir Quraisy dia mu'ahad. Ya, karena apa? Sudah memberikan bersama dengan Rasulullah, dengan umat muslim melakukan perjanjian.
Walaupun kalau panjenengan sedulur sedaya tahu kisahnya Hudaybiyah, itu sangat luar biasa sekali kesabaran dari Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mengalah dengan berbagai macam pertimbangan, beliau mengalah dan banyak kalah di dalam perjanjian itu. Tetapi apa? Karena apa? Rasulullah lebih mementingkan kepentingan umat dan kepentingan seluruh manusia daripada ada pertumpahan darah di situ. Maka Rasulullah bersepakat untuk melakukan perjanjian Hudaybiyah. Nah, sedulur sedaya rahimahullah, tidak sampai di situ saja. Kalau kita membicarakan tentang masalah perang di dalam Islam, karena aturan perang di dalam Islam itu sangat luar biasa banyaknya. Perlu kita ketahui bahwa aturan Islam perang pada saat itu aturannya sangat luar biasa, banyak sekali. Satu, perang itu waktu itu tempatnya disepakati. Ya, disepakati antara muslim sama kafir, disepakati. Oh, sekarang perangnya di Uhud. Oh, sekarang perangnya kita di mana? Di Badar. Oh, kita perangnya di mana? Di Khandaq dan lain sebagainya. Itu tempatnya disepakati. Dan selalu tempat perang yang dipilih adalah tempat yang jauh dari penduduk sipil. Ya, yang jauh dari penduduk sipil. Kemudian aturannya lagi tidak boleh merusak rumah warga sipil. Bahkan tidak boleh merusak tempat ibadah, walaupun itu tempat ibadah non muslim waktu itu. Itu ada aturannya, aturan dari Rasulullah Muhammad SAW. Tidak boleh membunuh warga sipil, ya. Jadi siapa yang berangkat perang, dia dianggap non sipil. Nah, ketika ada orang yang tidak berangkat perang, maka jiwanya dijaga. Nah, tidak boleh dibunuh. Banyak sekali aturan-aturan di dalam Islam ini. Bagaimana aturan perang itu sangat ketat. Bahkan ada aturan juga bahwa kalau perang, kalau malam hari harus leret, gitu kan, harus istirahat. Jadi perangnya harus siang hari, malam hari istirahat. Ya, jadi kalau pas gitu, break, wah, berarti istirahat, gitu kan. Ini maksudnya apa? Aturannya sangat ketat sekali. Hadis ini memiliki faedah yang sangat luar biasa. Yang pertama, kenapa Rasulullah di situ menyampaikan tentang perang. Dan sebenarnya yang namanya perang sampai kapanpun juga akan selalu ada. Antara muslim, kemudian antara musyrikin, itu akan selalu ada, gitu kan. Akan selalu ada. Tentang kebaikan dan keburukan itu juga akan berperang terus-menerus. Nah, pada zaman zaman milenial, ya, milenial atau zamannya teknologi 0.4, ya, 4.0 atau 0.4 gitu kan. Rapat gitu. Itu apa? Kita perangnya itu di dunia informasi. Ya, termasuk sekarang di media sosial yang sangat luar biasa. Pertempurannya sangat luar biasa. Kita, oleh karena itu, kenapa kita umat muslim min ahli sunnah wal jamaah, kita harus berperan, ikut berperan di dalam situ. Kita bagikan kebaikan-kebaikan, kita menyampaikan kebaikan-kebaikan Islam yang sebenarnya, Islam yang rahmatan lil alamin itu yang bagaimana. Kita harus sebarkan itu. Karena apa? Dengan semakin banyak kita menyebarkan kebaikan-kebaikan seperti ini, maka kita pun akan berpeluang memenangkan pertempuran ini. Oleh karena itu, ya, saya menganggap ini sesuatu hal yang wajib bagi kita untuk selalu menginformasikan, menyampaikan Islam ini dengan sebaik-baiknya, baik offline ataupun online. Nah, Pramila, channel ini ada ya salah satu alasannya karena itu, gitu kan. Nah, setelah rahmatullah. Kemudian faedah yang kedua adalah di sini disampaikan betapa i'tikad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini sangat penting menancap di dalam diri kita. Itu adalah i'tikad yang harus benar-benar kita jaga, keimanan kita yang harus benar-benar kita jaga. Nah, harus kita jaga betul. Karena apa? Karena dengan melafal itu maka bisa jadi kita terjaga, harta kita terjaga, nyawa kita. Tetapi tanpa lafal itu pun bisa jadi semuanya tidak terjaga. Nah, bisa jadi semuanya tidak
terjaga dengan dua kalimat. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah di sini disebutkan tentang sholat dan zakat. Artinya apa? Sholat dan zakat adalah sesuatu ibadah, rukun Islam kita yang harus benar kita lakukan setiap saat, setiap waktu. Ketika kita sudah berkewajiban melakukan sholat, maka kita harus lakukan sholat. Ketika kita sudah berkewajiban memberikan zakat, maka kita harus memberikan zakat. Tidak perlu harus menunggu setahun, 2 tahun yang akan datang. Nah, oleh karena itu, kenapa di sini tidak disebutkan tentang puasa dan haji? Karena memang puasa dan haji itu cukup spesifik. Puasa spesifikasinya di bulan Ramadan, kemudian haji juga spesifikasinya di bulan Dzulhijjah. Bahkan ada syarat istitoah di situ. Ketika tidak di bulan tersebut dan tidak istitoah, maka kita tidak berkewajiban melaksanakan haji. Nah, sedulur-sedaya rahimakumullah. Nah, di situ faedah yang ada di dalam hadis ini. Kemudian faedah berikutnya yaitu bahwa disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, wa hisabhum 'alallah. Ini penting bagi kita bahwa hisab kita, perhitungan kita itu ya nanti hanya ketika di yaumul qiyamah bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menghukumi zahir kita semuanya. Kita hanya bisa menilai zahir kita semuanya. Jadi apalagi ilmu fikih gitu ya. Yang dihukumi apa? Yang dihukumi ya apa yang kelihatan oleh mata kita. Apa yang terlihat pada zahirnya saja. Kalau kedemek, enak sing wero demek, wudunya kakung putri yang ajnabiyah gitu ya, batal, ya itu batal. Yang kita lihat itu ya itu. Kita tidak bisa menghukumi isi hati seseorang. Oleh karena itu apa? Ketika pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, orang munafik itu sudah banyaknya luar biasa. Di depan Rasulullah nyobyo Kanjeng Nabi. Nyobyo itu apa? Nanti bisa dibantu komentar ya, nyobyo itu apa? Tetapi ketika di belakang dia ngomong ke Kanjeng Nabi, ya, dia ngomong ke dan tidak suka dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, yang seperti ini, karena itu munafik itu urusannya dengan hati. Zahirnya Islam, ya, zahirnya taat, tetapi hatinya kita tidak tahu. Apakah ada iman di situ? Kita nggak tahu. Oleh karena itu, ketika ada orang munafik, ya Rasulullah tidak bisa menghukumi di dunia ini, tetapi hukumnya nanti di akhirat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sedulur-sedaya rahimakumullah, inilah penting. Dan kita juga di dalam hadis ini disampaikan bahwa orang yang Islam, maka kita harus bersama-sama menjaga hak-hak hidup mereka dan menjaga hak-hak harta benda yang dia miliki. Artinya apa? Kita tidak boleh mengganggu. Sesama umat Islam kita harus saling menjaga. Itulah pesan penting yang ada di dalam hadis ke-8 dari kitab Arba'in Nawawi. Oleh karena itu, mari kita panjenengan sedulur-sedaya, kita mari belajar menjaga keimanan kita, menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat berkah bagi kita semuanya. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.